Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Baik, kami dari kelompok 7 kode etik ingin mempresentasikan tentang etika penelitian dan publikasi ilmiah dalam psikologi, mulai dari pasal 45 sampai pasal 55. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Fatihatul Hizbiyah NIM 159, Failatul Hasanah NIM 164, kemudian yang terakhir Rizky Septian Sumantri 167. Oke, langsung saja ya teman-teman, silakan disimak baik-baik. Baik, yang pertama yaitu pasal 45, pedoman umum. Penelitian ini adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Kemudian, psikolog dan atau ilmuwan psikolog dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan, hasilkan, dan yang diusulkan sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Selanjutnya itu pasal 46, batasan kewenangan dan tanggung jawab. Yang pertama, batasan kewenangan. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kemudian, psikolog dan atau ilmuwan psikolog dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat, atau melalui mekanisme lain. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu pasal 47, aturan dan izin penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi. Kemudian, jika persetujuan lembaga, komite riset, atau instansi lain terkait dibutuhkan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Oke, selanjutnya ada pasal 48 mengenai partisipan penelitian. Pasal ini berisi yang pertama mengenai psikolog dan atau ilmuwan psikolog mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaan. Jadi maksud dari poin ini adalah seorang psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha untuk melindungi perorangan atau kelompok yang menjadi partisipan dalam penelitian, di mana hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya juga untuk menghindari partisipan ini mengundurkan diri dari penelitian. Yang kedua, ada psikolog dan atau ilmuwan psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian yang konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah. Pelanggaran terhadap hal ini dan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai butir pelanggaran seperti tercantum dalam pasal dan bagian-bagian lain dari kode etik ini, misalnya pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lain.
Maksud dari poin kedua ini adalah seorang psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan suatu penelitian hanya diperbolehkan berinteraksi dengan partisipan penelitiannya dalam setting penelitian, misalnya di lokasi atau hanya membahas mengenai penelitiannya. Selain itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberi kesempatan adanya pilihan kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa, peserta pendidikan, anak buah atau bawahan, orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi bila ingin tidak terlibat atau mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian yang menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit tambahan. Maksud dari poin ketiga ini adalah seorang ilmuwan psikologi atau psikolog yang melakukan suatu penelitian, dia harus memberikan kesempatan pilihan kegiatan lain kepada partisipannya, di mana dia tidak boleh memaksa partisipannya untuk ikut dalam penelitiannya. Jadi partisipannya ini memiliki pilihan lain, apakah dia mau ikut dalam penelitiannya atau dia tidak ikut dalam penelitiannya. Oke, selanjutnya ada pasal 49 mengenai informed consent dalam penelitian. Sebelum mengambil data penelitian, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan pada calon partisipan penelitian dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan kepada calon partisipan asas kesediaan sebagai partisipan penelitian yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga meminimalisir mengundurkan diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan harus menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada pasal yang mengatur tentang itu. Pasal ini berisi 3 hal, yaitu pertama, informed consent penelitian, yang kedua, informed consent perekaman, dan yang ketiga adalah pengabdian informed consent. Yang pertama ada informed consent penelitian, yaitu dalam rangka mendapatkan persetujuan dari calon partisipan, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan proses penelitian. Secara lebih terinci, informasi yang penting untuk disampaikan adalah pertama, tujuan penelitian, jangka waktu dan prosedur, antisipasi dan keikutsertaan yang bila diketahui oleh partisipan memungkinkan mempengaruhi kesediaan untuk berpartisipasi, seperti resiko yang mungkin timbul berupa ketidaknyamanan atau efek sebaliknya. Yang kedua, jika partisipan penelitian tidak dapat membuat persetujuan karena keterbatasan atau kondisi khusus, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapat persetujuan dari pihak berwenang yang mewakili partisipan atau melakukan upaya lain seperti diatur oleh aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada psikolog atau ilmuwan psikologi yang mengadakan penelitian intervensi dan atau eksperimen. Di awal penelitian menjelaskan pada partisipan tentang perlakuan yang akan dilaksanakan dan pelayanan yang tersedia sebagai partisipan ataupun alternatif penanganan yang tersedia apabila individu menarik diri selama proses penelitian, dan bagaimana kompensasi atau biaya keuangan untuk berpartisipasi, termasuk pengembalian uang dan hal-hal lain terkait bila memang ada ketika menawarkan kesediaan partisipan dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha menghindari penggunaan segala bentuk pemaksaan termasuk daya tarik berlebihan agar partisipan ikut serta dalam penelitian. Yang terakhir ini intinya adalah seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak diperbolehkan untuk melakukan pemaksaan terhadap partisipan agar ikut dalam penelitian. Oke, untuk bagian kedua ada informed consent perekaman. Dalam informed consent perekaman, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk pengumpulan data harus memperoleh izin tertulis dari partisipan penelitian. Persetujuan tidak diperlukan bila perekaman murni untuk keperluan observasi alamiah di tempat umum dan diantisipasi tidak akan berimplikasi teridentifikasi atau terancamnya kesejahteraan atau keselamatan partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait.
Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman tersembunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan perekaman dengan tetap meminimalkan resiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan. Dan penjelasan mengenai pentingnya perekaman disampaikan dalam debriefing. Untuk poin ketiga, berupa pengabdian informed consent. Dalam pengabdian informed consent, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak harus meminta persetujuan partisipan penelitian, hanya jika penelitian melibatkan individu secara anonim atau dengan kata lain tidak melibatkan individu secara pribadi dan diasumsikan tidak ada resiko gangguan pada kesejahteraan atau keselamatan serta bahaya-bahaya lain yang mungkin timbul pada partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Penelitian yang tidak harus memerlukan persetujuan partisipan antara lain adalah berupa pertama, penyebaran kuesioner anonim, yang kedua observasi alamiah, dan yang ketiga penelitian arsip, yang dimana kesemuanya tersebut tidak akan menempatkan partisipan dalam resiko pemberian tanggung jawab hukum atas tindakan kriminal atau perdataan, resiko keuangan, kepegawaian atau seputar nama baik dan kerahasiaan. Oke, selanjutnya ada pasal 50 yaitu mengenai pengelabuhan atau manipulasi dalam penelitian. Dalam pasal 50 ini berisi 2 poin, yaitu yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidak dalam penelitian. Inti dari poin pertama ini adalah seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan untuk menipu atau menutupi informasi seputar penelitian yang dilakukan. Poin kedua yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuhan apabila teknik pengelabuhan hanya diberikan bila ada alasan ilmiah untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Bila pengelabuhan terpaksa dilakukan, psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuhan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin, sehingga memungkinkan partisipan menarik data mereka bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh. Inti dari poin kedua ini adalah seorang psikolog atau ilmuwan psikologi diperbolehkan untuk melakukan pengelabuhan atau menutupi informasi apabila digunakan untuk alasan ilmiah, di mana berupa tujuan pendidikan atau bila topik yang digunakan sangat penting untuk pengembangan keilmuan, sedangkan cara lainnya tidak ditemukan. Jadi diperbolehkan apabila sangat mendesak dan keperluannya sangat penting. Selanjutnya yaitu pasal 51 mengenai penjelasan singkat atau debriefing. Ayat yang pertama yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pengambilan data penelitian dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dapat dipahami masyarakat pada umumnya, agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian, agar psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah yang tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki oleh partisipan. Ayat yang kedua yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut. Ayat yang ketiga yaitu debriefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian.
agar psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. Dan yang terakhir yaitu jika psikolog atau ilmuwan psikologi menemukan bahwa prosedur penelitian telah mencelakai partisipan, psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahaya. Pasal 52 yaitu mengenai penggunaan hewan untuk penelitian. Psikolog atau ilmuwan psikologi memperhatikan peraturan negara dan standar profesional apabila menggunakan hewan sebagai objek penelitian. Standar profesional yang dimaksud diantaranya bekerja sama atau berkonsultasi dengan ahli yang kompeten. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan penelitian dengan hewan harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, dan perlakuan yang berperi kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang sedang melakukan penelitian dengan hewan perlu memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitiannya telah menerima petunjuk mengenai metode penelitian, perawatan, dan penanganan hewan yang digunakan sebatas keperluan penelitian dan sesuai perannya. Prosedur yang jelas diperlukan sebagai panduan untuk menangani seberapa jauh hewan boleh disakiti dan terhindar dari perlakuan yang semena-mena. Yang kedua yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit, stres, dan penderitaan pada hewan hanya jika prosedur alternatif tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau oleh nilai-nilai pendidikan dan terapan. Yang ketiga yaitu apabila dalam penelitian diperlukan pembedahan, psikolog atau ilmuwan psikologi menjalankan prosedur bedah dengan pembiusan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit selama dan setelah pembedahan. Dan yang terakhir yaitu apabila nyawa hewan perlu diakhiri, psikolog atau ilmuwan psikologi melaksanakannya dengan segera dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima. Kemudian yaitu pasal 53 mengenai pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Psikolog atau ilmuwan psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, terkait pengelebuhan, plagiarisme, dan lain-lain. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan, penarikan kembali, catatan kesalahan, tulis atau cetak, atau alat publikasi lain yang tepat. Dan yang ketiga yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasikan ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai. Selanjutnya yaitu pasal 54 mengenai berbagi data untuk kepentingan profesional.
Yang pertama yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. Yang kedua yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi yang sama dan memerlukannya sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu ketentuan pada ayat 2 tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang menyebarluaskannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya. Yang keempat yaitu profesional atau sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian dan memperhatikan hak legal pemilik data. Dan yang terakhir yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Baik, yang selanjutnya yaitu pasal 55 tentang penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Yang pertama itu psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. Karya cipta yang dimaksud dapat bentuk penelitian, buku tes, alat tes atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku. Kemudian poin yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuknya seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Penyajian sebagian atau keseluruhan elemen substansial dari pekerjaan orang lain tidak dapat diklaim sebagai miliknya, termasuk bila pekerjaan atau sumber data lain itu sesekali disebutkan sebagai sumber. Kemudian poin yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu kredit publikasi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. Kepemilikan atas posisi struktural institusional, misalnya kepala bagian atau pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan. Kemudian poin yang kelima yaitu kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai penulis atau anggota tim penulis bila publikasi tersebut merupakan karyanya. Artikel yang secara substansial disusun berdasarkan skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu Unity of Science. Di sini kita ngambil Quran Surat Luqman ayat 29 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai pada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Nah, kandungan dalam surat Luqman ayat 29 ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan dan memikirkan kekuasaannya. Dia memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Allah mengetahui segala perbuatan yang telah dikerjakan hambanya, apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Allah akan memberinya pembalasan yang adil. Nah, dari arti dan kandungan ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa semua aktivitas yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang bermanfaat atau perbuatan yang tidak bermanfaat, itu akan dilihat atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita sebagai mahasiswa psikologi untuk tetap memperhatikan perbuatan kita dengan berbuat jujur dan mematuhi peraturan, mematuhi kode etik misalkan kalau di psikologi ya. Karena setiap perbuatan kita akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.